never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Dan untuk kali ini akan membahas cara membuat atau menyusun income statement atau laporan laba rugi, yaitu kasus UD Mawarkul soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 4. Pelajaran baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita akan membuat income statement atau laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini datanya kita ambil dari worksheet. Jadi data kita ambil dari worksheet, yaitu yang angkanya kita ambil dari kolom income summary. Jadi angkanya kita ambil dari kolom income summary. Jadi datanya diambil dari income summary yang ada di worksheet, yaitu dimulai dari sales sampai dengan income tax expense. Jadi inilah yang akan kita jadikan data untuk menyusun income statement. Kita mulai yang pertama, di sini ada sales, lalu sales return dan free collect. Kita lihat di worksheet sales, sales return dan free collect. Jadi keempat akun ini untuk sales diskon kita tidak ada. Sales, sales return dan free collect kita lihat masing-masing angkanya, yaitu sales, sales return dan free collect. Dari masing-masing angka ini akan kita masukkan ke dalam income statement untuk sales, sales return dan free collect. Jadi kita masukkan angkanya. Untuk sales return kita lihat di worksheet. Sales return yaitu di sini ada di sebelah debit. Jadi sales return ada di sebelah debit. Sehingga di income statement sales return ini akan dikurang. Jadi sales dikurangi sales return dan ditambah free collect, ini namanya total revenue. Lalu berikutnya kita akan ke cost of goods sold, yaitu terdiri dari cost of goods sold dan freight paid. Kita lihat cost of goods sold dan freight paid. Kita lihat untuk angkanya, cost of goods sold dan freight paid masing-masing 1.155.900.000 rupiah dan 13.350.000 rupiah. Maka kita masukkan angkanya. Cost of goods sold dan freight paid di sini sama-sama di debit, maka kita tambahkan namanya total cost of goods sold. Total revenue dikurangi dengan total cost of goods sold, maka dinamakanlah gross profit. Jadi dinamakan gross profit. Lalu berikutnya kita masuk ke operating expense. Untuk operating expense dimulai dari advertising expense sampai dengan other operating expense. Jadi dari advertising expense sampai dengan other operating expense kita masukkan angkanya, ambil dari worksheet. Dari advertising expense sampai other operating expense kita ambil angkanya, semuanya, seluruhnya kita pindahkan. Jadi angka-angka inilah yang kita pindahkan ke dalam income statement. Kita masukkan angkanya masing-masing, jangan sampai ada yang keliru. Setelah kita pindahkan angkanya, lalu kita jumlahkan. Penjumlahan ini dinamakan total operating expense. Jadi penjumlahan ini dinamakan total operating expense. Lalu gross profit dikurangi dengan total operating expense, maka ini dinamakan operating profit atau laba usaha. Setelah selesai, kita masuk ke other revenue and gains.
Untuk other revenue and gains, di sini terdiri dari interest revenue. Maka kita lihat interest revenue ada sebesar Rp5.800.000. Jadi ada Rp5.800.000. Maka kita masukkan angkanya Rp5.800.000. Sehingga total ada revenue and gains-nya yaitu Rp5.800.000. Lalu berikutnya ada other expense and loss. Other expense and loss ini terdiri dari interest expense, bank service charge, dan income tax expense. Jadi terdiri dari 3. Lalu angkanya masih sama kita ambil. Dari worksheet, yaitu untuk interest expense, bank service charge, dan income tax expense. Angkanya kita ambil dari income statement atau laba rugi. Jadi ini kita pindahkan, masukkan ke dalam other expense and loss angkanya. Lalu kita jumlahkan, namanya total other expense and loss. Total operating profit ditambah dengan total other revenue and gains dan dikurangi dengan total other expense and loss, maka ini dinamakan net profit atau laba bersih, yaitu sebesar Rp737.335.375. Total dari net profit ini sama dengan di worksheet, yaitu jumlah dari selisihnya. Jadi ini sama angkanya sebesar Rp737.335.375. Ini merupakan net profit atau laba bersihnya. Itulah tadi cara menyusun income statement atau laporan laba rugi untuk kasus UD Mawarkul. Dan untuk kali ini akan membahas cara menyusun statement of change in equity atau laporan perubahan ekuitas kasus UD Mawarkul yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 4. Data yang diperlukan untuk membuat statement of change in equity yaitu di sini yang pertama, DEVA Capital per 1 Desember tahun 2024. Datanya diambil dari worksheet. Jadi untuk mengambil DEVA Capital awal atau modal awal kita ambil dari worksheet, yaitu dari kolom balance sheet. Di sini ada DEVA Capital. DEVA Capital ini merupakan DEVA Capital awal atau modal awal. Jadi kita ambil angkanya yaitu sebesar Rp922.650.000. Maka kita masukkan ke dalam statement of change in equity untuk DEVA Capital per 1 Desember tahun 2024. Lalu berikutnya laba bersih setelah pajak. Untuk laba bersih setelah pajak bisa kita ambil dari income statement atau laporan laba rugi, yaitu di sini ada net profitnya. Jadi ada net profitnya sebesar Rp737.335.375. Ini kita ambil angkanya untuk menyusun statement of change in equity di bagian laba bersih setelah pajak. Jadi kita masukkan angkanya Rp737.335.375. Lalu berikutnya DEVA drawing. DEVA drawing kita ambil dari worksheet atau neraca lajur, yaitu di sini ada DEVA drawing sebesar Rp25.400.000. Jadi ada sebesar Rp25.400.000. Maka kita masukkan ke dalam statement of change in equity, yaitu DEVA drawing, kita masukkan angkanya. Lalu laba bersih setelah pajak dikurangi dengan DEVA drawing, maka ini dinamakan penambahan ekuitas. DEVA Capital awal ditambahkan dengan penambahan ekuitas, maka ini dinamakan DEVA Capital per 31 Desember tahun 2024. Jadi ini merupakan
perubahan dari statement of change in equity atau modal akhirnya yang awalnya Rp922.650.000 berubah menjadi Rp1.604.985.375. Itulah tadi cara menyusun statement of change in equity atau laporan perubahan ekuitas untuk kasus UD Mawarkul soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 4. Dan untuk kali ini akan membahas cara menyusun balance sheet atau laporan neraca untuk kasus UD Mawarkul yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 4. Di sini kita akan menyusun balance sheet. Balance sheet ini terdiri dari aset. Jadi terdiri dari aset. Aset ada dua, yaitu current asset dan fixed asset. Sedangkan untuk pasiva yaitu terdiri dari liability dan equity. Kita mulai yang pertama untuk aset, yaitu ada current asset. Data yang diperlukan untuk kita membuat balance sheet yaitu kita ambil dari worksheet. Jadi kita ambil dari worksheet atau neraca lajur yang angkanya diambil dari bagian balance sheet-nya. Jadi angkanya kita ambil dari bagian balance sheet di dalam worksheet atau neraca lajur. Kita mulai yang pertama. Di sini ada cash in bank, petty cash, account receivable, allowance, merchandise inventory, office supplies, prepaid insurance, dan prepaid rent. Semuanya ini kita ambil dari worksheet, dimulai dari cash in bank sampai dengan prepaid rent. Jadi kita ambil dari worksheet, yaitu angkanya diambil dari kolom balance sheet. Jadi angkanya kita ambil dari kolom balance sheet. Jadi angkanya kita ambil dari kolom balance sheet. Untuk current asset dimulai dari cash in bank sampai dengan prepaid rent. Yaitu di sini semuanya ada di sebelah debit kecuali untuk allowance. Allowance ada di sebelah kredit sehingga nanti mengurangi saldo current asset atau aktiva lancar. Maka kita masukkan angkanya masing-masing ke dalam balance sheet. Khusus untuk allowance kita kurangi. Setelah kita masukkan semua dan kita pindahkan, ini dinamakan total current asset. Jadi kita jumlahkan, dijumlahkan namanya yaitu total current asset. Lalu berikutnya kita masuk ke fixed asset. Fixed asset ada equipment at cost dan equipment akumulasi depreciation. Jadi kita ambil dari worksheet ada equipment at cost dan equipment akumulasi depreciation. Angkanya kita ambil dari balance sheet yaitu 22 juta dan 17.875.000 rupiah. Untuk equipment akumulasi depreciation di sini di sebelah kredit, maka nanti akan mengurangi saldo equipment at cost. Maka kita masukkan angkanya ke dalam balance sheet. Jadi kita kurangi 22 juta dikurangi 17.875.000, maka ini dinamakan total fixed asset. Total current asset ditambahkan dengan total fixed asset, maka dinamakan total asset. Selesai di aset, kita masuk ke liability atau utang. Utang di sini ada current liability dan long term liability. Untuk current liability ada account payable, expense payable, income tax payable 25 dan PPR payable. Maka kita ambil angkanya di dalam worksheet. Jadi dimulai dari account payable. Kita ambil angkanya di dalam worksheet yaitu di bagian neraca. Jadi kita ambil di bagian neraca untuk angkanya atau balance sheet.
Kita masukkan angkanya masing-masing, yaitu account payable, expense payable, income tax payable 25 atau 29, dan PPN payable. Kita masukkan ke dalam balance sheet. Setelah kita masukkan, maka kita total atau kita jumlahkan. Ini dinamakan total current liability atau total utang lancar. Lalu kita lihat untuk long term liability ada Bank Mandiri Loan, tetapi untuk Bank Mandiri Loan di sini tidak ada nominalnya karena sudah lunas pada saat transaksi. Maka untuk di balance sheet ini kita kosongkan saja sehingga tidak ada angkanya. Lalu berikutnya equity. Equity yaitu kita ambil DEVA Capital. DEVA Capital kita ambil datanya di Statement of Change in Equity atau laporan perubahan ekuitas, yaitu berjumlah 1.604.985.375 rupiah. Angka inilah yang kita masukkan ke dalam balance sheet. Lalu menjadi total long term liability. Total current liability ditambahkan dengan total long term liability dan equity, maka ini dinamakan total pasiva. Total aset dengan total pasiva hasilnya harus balance. Jadi inilah cara menyusun balance sheet soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 4, yaitu kasus UD Mawarkul. Dan untuk kali ini akan membahas cara menyusun cash flow statement atau laporan arus kas untuk kasus UD Mawarkul yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 4. Di sini kita akan menyusun cash flow statement. Untuk cash flow statement yang pertama di sini yaitu arus kas aktivitas operasi. Arus kas aktivitas operasi terdiri dari penerimaan pelanggan. Penerimaan pelanggan yaitu datanya kita ambil dari cash receipt journal. Jadi penerimaan pelanggan datanya kita ambil dari cash receipt journal, yaitu di dalam cash receipt journal ini ada cash in bank-nya. Semua yang ada di dalam cash in bank ini yaitu merupakan penerimaan dari pelanggan, yaitu besarnya Rp399.935.000. Maka angka inilah yang kita ambil dan kita masukkan ke dalam statement of cash flow. Jadi kita masukkan angkanya yaitu sebesar Rp399.935.000 yang diambil dari cash receipt journal. Lalu berikutnya ada pembayaran kepada pemasok. Untuk pembayaran kepada pemasok kita ambil dari cash payment journal. Jadi diambil dari cash payment journal, di bagian cash in bank-nya juga sama. Untuk pembayaran kepada pemasok yaitu di sini ada sebesar Rp60.606.000. Maka kita masukkan angkanya ke dalam cash flow yaitu Rp60.606.000. Untuk penerimaan dari pelanggan ini merupakan arus kas masuk, sedangkan untuk pembayaran atau biaya itu merupakan arus kas keluar sehingga mengurangi saldo. Lalu berikutnya ada pembayaran gaji karyawan, pembayaran servis AC, dan pengisian kembali kas kecil. Ini datanya kita ambil dari cash payment journal, yaitu pembayaran gaji karyawan, pembayaran servis AC, dan pengisian kembali kas kecil. Jadi ada 3. Angkanya kita ambil dari bagian cash in bank-nya. Jadi ada 3.
yaitu 10 juta rupiah, 1.500.000 rupiah, dan 1.600.000 rupiah. Maka kita masukkan angkanya di dalam cash flow statement, atau ini merupakan arus kas aktivitas operasi, yaitu arus kas keluar. Lalu berikutnya ada pembayaran rekening listrik, telepon, dan air bulan November dan pembelian perlengkapan kantor. Data ini yaitu kita ambil dari petty cash journal. Jadi dari petty cash journal untuk pembayaran rekening listrik, air bulan November dan pembelian perlengkapan kantor, ini datanya kita ambil dari petty cash. Dan kita masukkan angkanya ke dalam cash flow, yaitu masing-masing sebesar Rp900.000 dan Rp700.000. Lalu kita jumlahkan arus kas aktivitas operasi, kita jumlahkan maka dinamakan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Di sini lebih banyak penerimaan daripada biaya, sehingga ini merupakan arus kas masuk dari aktivitas operasi. Lalu berikutnya ini yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan, ada Bank Mandiri Loan, interest expense, dan pengisian kembali kas kecil. Untuk arus kas dari aktivitas pendanaan ini kita ambil dari cash payment journal, yaitu pembayaran Bank Mandiri Loan dan interest expense. Ini masuk sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan. Dan pengisian kembali kas kecil juga masuk sebagai aktivitas pendanaan. Maka kita masukkan angkanya masing-masing. Sedangkan untuk Bank Mandiri Loan dan interest expense ini merupakan pembayaran sehingga mengurangi. Sedangkan untuk pengisian kembali kas kecil di aktivitas pendanaan ini bertambah, karena akan masuk ke dalam petty cash. Maka kita jumlahkan. Ini dinamakan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Arus kas bersih dari aktivitas operasi dikurangi dengan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, maka dinamakan kenaikan bersih kas dan setara kas. Berikutnya kas dan setara kas pada awal periode, yaitu datanya kita ambil dari buku besar. Jadi di dalam general ledger atau buku besar ada cash in bank, ini merupakan kas, dan petty cash ini merupakan setara kas. Cash in bank awal ditambahkan dengan petty cash awal, maka ini dinamakan kas dan setara kas awal periode, yaitu Rp1.135.960.000. Kenaikan bersih kas dan setara kas ditambahkan dengan kas dan setara kas awal periode, maka ini dinamakan kas dan setara kas akhir periode. Kas dan setara kas akhir periode ini jumlahnya sama dengan di general ledger, yaitu cash in bank kita tambahkan dengan petty cash. Jadi cash in bank akhir kita tambahkan dengan petty cash akhir, maka jumlahnya sama, yaitu kas dan setara kas akhir periode sebesar Rp1.297.189.000. Itulah tadi cara menyusun cash flow statement atau laporan arus kas kasus UD Mawarkul yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.